In Christ alone, my hope is found. Haleluya, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Hari ini saya ingin berbicara tentang dua baptisan yang seharusnya kita jalani. Dalam Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-16, Yohanes menjawab pertanyaan dari orang-orang yang datang kepadanya. Mereka mengira bahwa Yohanes adalah Mesias. Tapi kemudian jawaban Yohanes adalah sebagai berikut. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yang pertama, siapa ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak? Itulah Tuhan Yesus. Ya, Yohanes mengaku membuka tali kasut Tuhan Yesus pun dia tidak layak. Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada Yohanes. Ya, kuasa Allah sendiri karena dia adalah anak Allah. Lalu dalam ayat ini Yohanes berbicara tentang dua baptisan. Yang pertama dia bicara soal baptisan air. Aku membaptis kamu dengan air. Itu adalah baptisan pertobatan. Tapi Tuhan Yesus yang datang kemudian, kata Yohanes, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mendelegasikan kewenangan untuk membaptis dengan air itu kepada murid-muridnya. Bahkan sebelum dia naik ke surga pun, murid-muridnya sudah membaptiskan orang dengan air. Dalam Yohanes pasal yang ketiga. Dan sebelum dia naik ke surga, dia memerintahkan murid-muridnya untuk membaptiskan orang-orang yang menjadi murid-murid Tuhan yang bertobat dalam pemberitaan Injil mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dengan baptisan air. Saya rasa kita semua sudah menjalaninya, ya, baptisan air, baptisan pertobatan, atau baptisan kelahiran baru, karena baptisan ini diambil oleh orang-orang yang mengaku imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu kalau imannya memang benar, maka dia dilahirkan baru. Dia bertobat, dilahirkan baru. Baptisan air. Tapi kemudian Yohanes bilang tentang baptisan yang kedua, yaitu bahwa Tuhan Yesus sendiri akan membaptis dengan roh dan api. Dan dalam hal baptisan roh dan api ini, yaitu baptisan Roh Kudus, Tuhan Yesus tidak pernah mendelegasikannya kepada manusia. Tuhanlah yang membaptiskan murid-muridnya, orang-orang yang mengikuti dia dengan roh dan api. Saya rasa hamba-hamba Tuhan menumpangkan tangan atas orang yang berdoa mohon dibaptiskan dengan roh, mohon kepenuhan Roh Kudus, tapi tetap yang membaptiskan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ada banyak pertentangan dalam pengertian baptisan roh ini. Saya pikir, saya bukan teolog yang perlu ikut pertentangkan baptisan roh harus begini dan begitu. Saudara-saudara, yang penting adalah akibat dari baptisan roh itu dalam kehidupan kita. Yang pasti, kalau seseorang dibaptiskan dengan Roh Kudus dan dengan api, tentunya ada akibat yang nyata dari baptisan itu dalam kehidupan mereka. Hal yang pertama, kalau kita dibaptiskan dengan Roh Kudus dan dengan api, maka kita, kata Tuhan Yesus, menerima kuasa. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, menerima kuasa. Dan dengan kuasa tersebut, kita mampu menang dalam peperangan rohani, melawan iblis dan roh-roh jahat dan sekutu-sekutunya. Lalu Tuhan Yesus bilang, maka kamu menjadi saksiku. Ya saudara, menjadi saksi Kristus berarti terjun dalam peperangan rohani. Karena menjadi saksi Kristus bertujuan untuk memenangkan jiwa, merebut jiwa-jiwa yang tadinya dikuasai oleh iblis untuk dibawa ke dalam kerajaan Allah. Dan ini tentunya melawan iblis. Saudara, dengan berbagai cara iblis berusaha untuk menghambat orang-orang untuk bersaksi.
Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, mau nggak mau kita akan bersaksi. Meskipun menghadapi banyak tantangan dan kesulitan atau keterbatasan, tapi tetap bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak minta saya dan saudara berkhotbah, tapi minta bersaksi. Beberapa hari yang lalu ada seorang yang mengirimkan satu produk kepada kami, dan dia bilang, kepada istri saya waktu itu, dia bilang, "Tante, mohon testimoninya nanti kalau sudah dipakai." Maksudnya mohon kesaksiannya kalau sudah dipakai. Tuhan Yesus bilang, kamu harus memberikan testimoni tentang aku. Kamu harus memberi kesaksian tentang aku. Dan kesaksianmu disertai dengan kuasa. Karena kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Sehingga kamu bisa merebut jiwa dari tangan iblis untuk dibawa kepada Allah. Saudara-saudara, iblis dikalahkan. Meskipun dalam peperangan kita juga menderita. Ada akibat dari peperangan di dalam diri setiap prajurit. Tapi prajurit yang menang, dia tetap menikmati kemenangan dari satu peperangan. Dan kitalah prajurit yang menang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Yohanes berkata, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, api ini menguduskan. Api ini membersihkan. Ya, dalam Lukas pasal 3 ayat 17, Yohanes berbicara tentang api yang membakar sekam dan jerami. Saudara, sekam dan jerami. Dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara ada sekam dan jerami. Apa itu? Dosa dan kedagingan. Pada waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, semua dosa kita yang lalu sudah diampuni. Untuk pengampunan dosa semuanya sudah beres. Tapi untuk menyelesaikan tabiat yang berdosa, itu perlu tindakan lain dari Tuhan, yaitu baptisan dengan api, yang membakar hawa nafsu dosa, kedagingan kita. Saudara, kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus dan api, maka kebiasaan dosa, keinginan berdosa, kesukaan berdosa, itu dikikis. Berapa lama? Lama, karena itu Yohanes bilang apinya tak terpadamkan. Api itu akan terus-menerus menyala sampai yang dibakar habis. Api Roh Kudus menyala untuk membereskan tabiat daging dan dosa kita. Sampai yang dibakar ini habis. Dan kapan tabiat daging dan dosa kita dibereskan? 100%? Saudara-saudara, kalau maut menjemput kita, itu sebabnya dikatakan api itu akan terus-menerus menyala di dalam kehidupan kita kalau kita mengizinkannya. Kalau kita memadamkan roh, ya itu urusan yang lain. Ya, akibatnya akan berbeda. Tapi selama kita membiarkan api roh itu menyala dalam kehidupan kita dimurnikan dan dikuduskan setiap hari. Pembaptis dengan roh dan api Tuhan Yesus. Saudara, yang perlu kita pikirkan dengan sungguh-sungguh adalah apakah kita ini, ya, saya dan saudara adalah orang Kristen yang telah menerima baptisan roh dan api. Kalau belum, mintalah pada Tuhan, Sang Pembaptis itu, supaya dibaptiskan dengan roh dan api. Tuhan memberkati saudara. Amin.